Finish him! Mortal Kombat kedua lagi hype banget dibicarakan oleh para fans gamenya hingga sampai sekarang ini. Bahkan dari pihak penulis skripnya, mereka sudah menulis skrip untuk film ketiganya yang siap akan mengeluarkan ancaman berikutnya setelah Shao Kahn, yaitu adalah Shinnok. Tapi Jota Slim selaku pemeran Bi-Han alias Sub-Zero dan Noob Saibot di franchise Mortal Kombat live action ini, dia mengatakan kalau dia sudah dikontrak 5 film untuk Mortal Kombat live action ke depannya jikalau franchise ini berhasil di mata para penonton dan juga para fans gamenya tersebut. Nah, pada video kali ini gue akan memberikan sebuah penjelasan teori dan juga spekulasi apa aja kira-kira apa rencana Warner Bros untuk sequel Mortal Kombat live action ini berikutnya dan apakah konsep selanjutnya. So Mario Booster, let's break down this video. Congratulations on your movie premiere. Finally bisa lihat Kak Jo langsung di Indonesia. Mortal Kombat 2 ekspansi dari Mortal Kombat yang ke-1 ya. Diambil dan terinspirasi dari cerita asli di gamenya. Wih, ada Indonesianya cuy. Yap, itu adalah Jota Slim. Aktor berkebangsaan Indonesia ini memang sudah bermain banyak sekali film internasional dan juga dianggap sebagai aktor paling legendaris dalam segi bentuk action fight yang begitu memukau sampai sekarang ini. Dulu gua pertama kali kenal dia di filmnya Fast and Furious 6 sebagai anak buah Owen Shaw dan punya adegan yang begitu gokil dan juga begitu memorable ketika ada sebuah adegan ketika Jota Slim akhirnya melawan Han Lu dan juga Roman Pierce di dalam sebuah mall yang begitu banyak orang. Dan namanya mulai makin naik ketika dia berperan sebagai tokoh penting di film Mortal Kombat live action sejak tahun 2021 yang dimana dia akhirnya menambahkan tokoh penting sebagai Sub-Zero Bi-Han yang merupakan Sub-Zero pertama yang menjadi petarung paling kejam di Mortal Kombat. Penampilan dia sebagai Sub-Zero di film pertama aja sudah nggak bisa diragukan lagi guys. Gerakannya bahkan kayak membunuhnya sudah sangat melebihi ekspektasi gua sebagai fans gamenya. Bahkan gua aja sebagai penonton ketika gua melihat dia sebagai Sub-Zero, wah itu gua bener-bener tepuk tangan men. Karena naskahnya bagus, kostum armornya dapat, bahkan semua makeupnya, gerakannya semuanya perfect man. He is the perfect Sub-Zero yang pernah gue lihat untuk franchise live action Mortal Kombat yang satu ini. Makanya gue apresiasi kepada Jota Slim sebagai Sub-Zero yang berhasil bikin gue ternostalgia kepada game originalnya di PS1 dulu. Dan ketika Jota Slim kembali sebagai Noob Saibot di film kedua ini, gua jadi makin jatuh cinta karena peran dia akhirnya sudah berubah sebagai mayat hidup yang menguasai alam neraka alias Netherrealm dan juga penampakannya lebih menakutkan daripada Sub-Zero yang kita lihat di film pertama. Karena emang di versi game originalnya juga seperti itu ketika Quan Chi membangkitkan Bi-Han sebagai Noob Saibot yang dimana jiwanya benar-benar sudah hancur, yang dimana akhirnya Quan Chi bisa memanfaatkan jiwanya untuk menjadi sosok jahat yang menguasai alam neraka di Mortal Kombat yang satu itu. Makanya pertempuran dia dengan Scorpion di Netherrealm itu ya membuat gue sebagai fans gamenya jadi makin suka banget sih. Nah, pada akhirnya ketika acara gala premier di Jakarta kemarin, ketika mereka menghadirkan 4 aktor Axia yang kembali ke kota Jakarta termasuk juga dengan Jota Slim yang hadir di sana. Dan dia pernah mengatakan kepada para media kalau sebenarnya dia dikontrak oleh Warner Bros sebanyak 5 film untuk Mortal Kombat ini. Nah, 5 film Mortal Kombat cuy. Oke, sekarang pada video kali ini kita akan breakdown semuanya satu persatu. Yang pertama, jelas itu adalah film Mortal Kombat pertama tahun 2021 yang dimana dia berperan sebagai Bi-Han alias Sub-Zero generasi pertama yang membunuh semua keluarga Hanzo Hasashi alias Scorpion di masa lalu, sehingga Hanzo akhirnya bangkit sebagai sosok yang bernama Scorpion untuk membalaskan dendam keluarganya. Yang kedua adalah film Mortal Kombat kedua tahun 2026. Setelah Bi-Han tewas dibunuh oleh Scorpion di film pertama, akhirnya dia dibangkitkan dengan wujud baru yang bernama Noob Saibot oleh penyihir bernama Quan Chi yang merupakan penyihir paling mematikan dan juga manipulatif di franchise Mortal Kombat untuk memanfaatkan jiwa Bi-Han sebagai petarung tanpa jiwa yang menghantui Netherrealm tersebut.
Apalagi di film kedua ini, invasi Shao Kahn sebagai kaisar sudah begitu kejam kepada semua para rakyatnya di Outworld, sehingga para Elder Gods akhirnya mengadakan turnamen Mortal Kombat untuk menentukan nasib dari kedua alam ini, antara Earthrealm ataupun Outworld. Dan ternyata turnamen itu dimenangkan oleh Kitana yang merupakan putri angkat Shao Kahn yang sudah berhasil menghabisinya dengan kekuatan fatality-nya. Dan sekarang Kitana menjadi kaisar baru untuk memimpin Outworld kepada jalan yang lebih damai dan juga tidak adanya kekerasan. Dan sekarang kurang sisa 3 film lagi ya. Dan sekarang pada video kali ini gua akan mencoba untuk menteorikan dan sekaligus gua akan mencocokkan kepada plot cerita asli gamenya yang kira-kira bisa diadaptasi kepada 3 project Mortal Kombat berikutnya. Apa aja ya? Yuk kita bahas. Poison their hearts with hope. The legacy of life is death, Raiden. Untuk film ketiganya, jelas ini akan mengarah kepada ancaman Shinnok yang merupakan Elder God jahat yang dikurung oleh para Elder God yang lainnya karena dia berusaha untuk menguasai semua alam yang ada di dunia Mortal Kombat ini. Apalagi amuletnya jelas sudah dihancurkan oleh Johnny Cage ketika mereka bertarung di Netherrealm di akhir film kedua. Alhasil Shinnok bangkit sebagai dewa Elder God yang jahat dan bersiap untuk melakukan sebuah invasi besar-besaran kepada semua alam di franchise Mortal Kombat ini. Dan juga sudah ada kemunculan Quan Chi yang merupakan penyihir manipulatif yang selalu bergerak di balik layar untuk mengacaukan sisi turnamen Mortal Kombat itu sendiri. Apalagi Quan Chi adalah pelayan setia dari Shinnok sejak awal. Makanya pertempuran di Netherrealm di akhir film kedua itu sebenarnya adalah jebakan agar supaya Shinnok bisa bangkit dari kurungan amuletnya tersebut. Dan kalau kita berpatok kepada versi gamenya, ketika Shinnok sudah bangkit, yang namanya turnamen Mortal Kombat itu semuanya tidak akan ada lagi pak. Karena apa? Karena Shinnok akan membangkitkan semua para pasukannya untuk menginvasi semua alam, terutama Earthrealm itu sendiri. Dan penggambarannya sudah pernah ada di game Mortal Kombat X alias Mortal Kombat 10 di PS3 dan juga PC. Lalu juga akan ada kerjasama antara Samsung dan juga Quan Chi sebagai Deadly Alliance, yang dimana mereka berdua akan bersatu untuk menyatukan kekuatan mereka di bawah pemerintahan Shinnok untuk menguasai semua alam tersebut. Bayangin cuy, di film ketiga ini mereka akan siap melawan sosok dewa cuy. Waduh, mengerikan ya. Jadi bisa gua katakan di film ketiga nanti tidak akan ada yang namanya turnamen Mortal Kombat, karena semua alam semuanya akan diinvasi besar oleh Shinnok sebagai bentuk balas dendamnya kepada para Elder God yang sudah pernah mengurungnya di amulet itu selama ribuan tahun lamanya. Waduh, mengerikan banget sih. Onaga, former Emperor of Outworld, the Dragon King. Lalu lanjut kepada film keempat. Setelah invasi Shinnok, sepertinya mereka akan mengadaptasi kisah Mortal Kombat Deception di PS2, yang dimana itu adalah tanda kebangkitan musuh lama yang bernama Onaga, the Dragon King, yang merupakan penguasa Outworld yang asli sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi mungkin buat kamu-kamu nih yang kurang tahu, sebenarnya Outworld itu dikuasai ribuan tahun oleh Onaga the Dragon King. Tetapi tangan kanan yang bernama Jenderal Shao Kahn sangat haus akan kekuasaan juga. Maka dari itu Shao Kahn langsung membunuh Onaga dengan tangannya sendiri. Lalu dia merebut tata kasir itu menjadi miliknya sendiri. Nah, kalau di versi gamenya sebenarnya ada tokoh baru yang bernama Sujinko, yang ternyata dia adalah orang yang melepaskan segel Onaga dari kematiannya setelah dia dimanipulasi oleh Onaga selama puluhan tahun untuk mengumpulkan semua artefak Kamidogu sebagai cara untuk menyelamatkan dunia. Tapi ternyata semua Kamidogu itu dikumpulkan untuk membangkitkan Onaga itu sendiri. Tapi sepertinya untuk tokoh sekelas Sujinko tidak akan muncul kepada versi film live actionnya. Dan kemungkinan besar narasinya akan dirubah total kepada film keempat nanti. Mengingat mereka udah pernah melakukan sebuah kesalahan fatal kepada tokoh Cole Young sebagai tokoh original yang dibenci oleh para fans gamenya hingga saat ini. Apalagi sekarang Outworld dikuasai oleh Kitana sebagai penerus Shao Kahn yang tewas di film kedua.
Jadi bisa banget ini akan jadi sebuah bentuk arc yang paling berbahaya untuk Mortal Kombat berikutnya dengan kembalinya Onaga the Dragon King sebagai kaisar yang sebenarnya. Fine combat would weaken and shatter the realms, and bring about the apocalypse. Lalu film kelima, barulah mereka siap untuk mengadaptasi kisah paling mengerikan dalam Mortal Kombat itu sendiri, yaitu peperangan Armageddon yang akan diangkat dari versi game PS2 sebagai bentuk alur timeline original terakhir di franchise yang satu ini. Karena di kisah inilah semua para petarung Mortal Kombat akan tewas satu sama lain demi bisa memperebutkan kekuatan abadi dari sosok makhluk berapi yang bernama Blaze yang dibuatkan oleh putri Edenia yang bernama Delia. Karena Delia udah pernah meramalkan bahwa di masa depan jumlah petarung di dunia Mortal Kombat itu akan terlalu banyak dan juga terlalu kuat, dan juga kekuatan mereka yang berlebihan akan berisiko untuk menghancurkan semua realitas. Makanya peristiwa ini disebut sebagai Armageddon. Dan Blaze ini ditugaskan sebagai orang yang mengawasi kekuatan semua para petarung yang berada di piramidnya tersebut yang udah kita lihat di openingnya game Mortal Kombat Armageddon di PS2 dulu. At last, it has come to this final battle. Armageddon has begun. Dan hasil akhirnya sudah kita lihat di game Mortal Kombat ke-9 yang dimana semua para petarungnya akhirnya tewas satu sama lain. Dan yang memenangkan pertempuran itu adalah Shao Kahn yang sudah berhasil merebut kekuatan abadi Blaze untuk menjadi miliknya sendiri. Dan kisah Armageddon ini sangatlah brutal dan penuh dengan tumpahan darah yang berlipat-lipat kali ganda. Karena ini udah masuk kepada timeline kiamat para petarung Mortal Kombat untuk menjaga keseimbangan semua alam tersebut. Tapi tentu plot ceritanya mungkin tidak akan sama seperti versi gamenya. Karena yang namanya sebuah adaptasi pasti akan ada plot cerita yang dirubah demi bisa menyambungkan setiap plot cerita yang sudah mereka rencanakan semenjak film pertama dan juga film kedua. Apalagi aktornya Liu Kang yang bernama Lu Dilin pernah mengatakan kepada para media bahwa dia punya keinginan untuk diberikan sebuah film Mortal Kombat yang berfokus kepada karakter Liu Kang dan Kung Lao yang akan terinspirasi dari game Mortal Kombat Shaolin Monks di PS kedua. Waduh, spin-off ya? Boleh sih, boleh. Tapi ya sekali lagi ya, ini cuma sebuah teori saja. Tapi untuk kontrak 5 film tadi itu udah beneran cuy. Karena apa? Karena aktornya Joe Taslim udah confirm hal itu kepada para media ketika interview untuk filmnya Mortal Kombat kedua yang satu ini cuy. Oke, jadi ya lagi-lagi ya, tentu harapan gue sebagai fans Mortal Kombat film kedua ini bisa sukses dan juga menguntungkan secara budget dan juga pendapatannya untuk film franchise segede ini cuy. Apalagi gue sebagai fans udah baca mengenai kolom komentarnya, mengenai review para penonton, para fans game lamanya. Mereka semua udah kasih thumbs up untuk filmnya Mortal Kombat kedua yang satu ini cuy. Apalagi skor di IMDb, Rotten Tomatoes, CinemaScore, mereka semua kasih nilai tinggi untuk filmnya Mortal Kombat kedua yang satu ini. Artinya apa? Artinya sukses dong. Mantap sih, gokil, gila. Tapi lagi-lagi ya, kita tunggu aja bagaimana bentuk aksi mereka di sequel project Mortal Kombat yang satu ini cuy. Oke, mantap. Get over here! Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat mengenai video ini, tuliskan pendapat kamu juga di kolom komentar di bawah. Atau mungkin buat kamu-kamu yang punya teori yang jauh lebih gila lagi, boleh juga tambahkan juga di kolom komentar di bawah, oke? Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.